Kalian pasti udah tahu Hush kan? Kereta super cepat Jakarta-Bandung yang lagi hits banget. Keren, canggih, dan katanya sih penumpangnya selalu penuh. Tapi ada yang aneh. Kalau memang seramai itu dan untung, kok malah dibilang jadi beban negara? Nih, dengerin. Dulu, janji awalnya, proyek ini 100% gak akan pakai uang negara atau APBN. Katanya, murni bisnis. Tapi, kenyataannya, pemerintah akhirnya keluar duit triliunan dari APBN buat membokin proyek ini. Loh, kok janjinya beda? Dan apa bener, tiket yang laku keras itu duitnya nggak cukup buat bayar bunga utangnya? Yuk, kita kupas tuntas masalah Wush ini. Dulu, Indonesia punya dua pilihan kerjasama untuk pembuatan kereta cepat, yaitu Jepang atau Tiongkok. Jepang yang sudah lama meneliti proyek ini meminta uang jaminan dari pemerintah Indonesia. Lalu, Tiongkok datang dan menawarkan hal yang lebih menarik. Tanpa jaminan dan tanpa memakai uang negara atau APBN, murni bisnis. Akhirnya, Indonesia memilih Tiongkok karena terlihat lebih menguntungkan. Tapi, akibat pilihan itu, awal malapetaka muncul. Ini udah busuk saya terimanya, oke. Kita minta penjelasan kepada Luhut. Ternyata, janji yang tadinya tanpa menggunakan APBN sebagaimana kesepakatan dengan Tiongkok, batal alias gagal. Apa yang terjadi? Gampangnya, biayanya bengkak parah. Awalnya bilang butuh 5,1 miliar dolar. Taunya membengkak jadi 7,2 miliar dolar. Itu naiknya triliunan rupiah. Kenapa bisa bengkak? Pertama, masalah tanah. Ternyata, bebasin tanah buat rel itu lebih susah dan mahal banget dari yang dikira. Kedua, masalah di lapangan. Pas ngegali, kondisi tanahnya beda, jadi bangunnya lebih susah. Ketiga, pandemi. Datang COVID-19, semua pekerjaan jadi lambat. Keempat, kurang hitungan. Ada yang bilang, Tiongkok di awal ngasih hitungan terlalu murah, gak sesuai harga di Indonesia. Karena biayanya bengkak gila-gilaan, perusahaan BUMN kita kayak KAI jadi gak sanggup bayar. Akhirnya, ya gitu deh, pemerintah terpaksa turun tangan. Janji tanpa APBN batal. Pemerintah menyuntikkan dana triliunan dari APBN buat nombokin kekurangan ini, yang hutangnya diambil dari Bank Cina agar tetap menyelesaikan proyek kereta cepat. Sekarang keretanya udah jadi. Dan jujur, ini sukses banget. Sampai Mei 2025, penumpangnya udah 9,3 juta orang. Kalau lagi liburan, itu tiketnya ludes, 100% penuh. Tapi ini dia inti masalahnya. Mari kita hitung-hitungan simpel. Menurut data, pendapatan kotor dari semua tiket Wush selama setahun itu kira-kira 1,5 triliun rupiah. Gede kan? Tapi ingat, buat bangun ini kita pinjam duit seabrak ke Bank Tiongkok, CDB. Dan utang itu ada bunganya. Tahu berapa bunga yang harus kita bayar tiap tahun? Sekitar 1,95 triliun rupiah. Kalian bisa lihat angkanya kan? Pendapatan tiket 1,5 triliun lebih kecil daripada bunga utang 1,95 triliun. Artinya, duit dari tiket yang penuh sesak itu bahkan nggak cukup buat bayar bunganya doang. Itu belum ngomongin bayar biaya operasional, listrik, gaji pegawai, rawat kereta, dan yang paling penting, itu belum nyicil pokok utangnya. Inilah yang bikin analis bilang proyek ini berdarah-darah keuangannya. Jadi, kesimpulannya gimana? Di satu sisi, kita punya kereta cepat yang super canggih. Ini kemajuan, bikin bangga, dan beneran ngebantu orang bolak-balik Jakarta-Bandung.
Tapi di sisi lain, proyek ini dimulai dengan janji yang diingkari pakai APBN. Dan sekarang kita ketempelan utang raksasa yang bayar bunganya aja ngos-ngosan. Sekarang sih katanya mereka lagi cari duit tambahan. Misalnya dari bangun properti di stasiun atau dari iklan. Tapi pertanyaannya gampang. Apakah Wush ini bakal jadi aset yang menguntungkan di masa depan? Atau bakal jadi beban yang harus ditalangin pakai uang pajak kita terus-terusan?